Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Perkenalan di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan membuka pembukaan materi pada kali ini. Ini kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai mini riset dari berbagai tempat yang bakal dijadikan sebagai tempat pembelajaran di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok anggota kami. Yang pertama ada Ilona Azra dengan 3 digit nomor NRP 009, lalu ada Siva Nur Fatimah dengan 3 digit nomor NRP 029, lalu ada Taskia Alatifa dengan 3 digit nomor NRP 080, lalu ada saya sendiri Widya Nugraha dengan 3 digit nomor NRP terakhir 090, dan yang terakhir ada Rahma Sandia Alia dengan 3 digit nomor NRP terakhir 120. Di sini ada beberapa metode penelitian yang bakal kita bahas. Yang pertama ada metode penelitian kualitatif, lalu yang kedua ada metode penelitian kuantitatif. Apa sih perbedaannya bakal kita ulik dalam PPT kali ini. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu kami melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa dan mahasiswi di ITS. Dari wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan 16 responden, yaitu berupa 50% pria dan 50% wanita, atau senilai dengan 8 mahasiswa dan 8 mahasiswi. Untuk asal departemennya, ada 1 mahasiswa dari Departemen Desain Produk, 5 mahasiswa dari arsitektur, 1 mahasiswa dari teknik material, 1 mahasiswa dari teknik fisika, 1 mahasiswa dari teknik kelautan, 4 mahasiswa dari teknik elektro, 1 mahasiswa dari teknik lingkungan, dan 2 mahasiswa dari teknik kimia. Untuk pilihan informal learning space-nya, kami menghasilkan 8 tempat, yaitu ada Manaro Ilmi berjumlah 25% dari total seluruh responden, CCWS berjumlah 18,5%, perpustakaan berjumlah 25%, dan SCC, Tower 1, Tower 2, Ruang Baca Destro, serta ruang departemen masing-masing memiliki jumlah 6,3%. Pilihan tempat pertama ada Masjid Manaro Ilmi yang dipilih oleh 4 dari 16 mahasiswa. Berdasarkan wawancara, alasan Masjid Manaro menjadi tempat informal learning space karena tempat yang luas, suasana yang sejuk, dan tersedia stop kontak sehingga bisa membantu pembelajaran agar lebih efisien. Widi, unmute dulu. Selanjutnya di sini ada perpustakaan. Jadi yang mengisi perpustakaan ini ada sekitar 4 orang dari 16 orang yang mengisi Google Form ini. Yang pertama di sini ada perpustakaan. Berdasarkan wawancara, perpustakaan menjadi tempat informal learning space karena tersedia banyak referensi dan berbagai buku yang menjadi acuan untuk tugas. Fasilitas yang memadai dan suasana hening yang mendukung anak-anak atau mahasiswa untuk belajar di perpustakaan ini. Kreatif coworking space ini berdasarkan wawancara. Nah, lalu yang kedua ini ada selain perpustakaan, yang kedua ini ada yang namanya kreatif coworking space atau yang biasanya kita kenal dengan CCWS. Nah, CCWS ini yang memilihnya itu ada 3 dari 16 orang yang mengisi Google Form ini. Nah, berdasarkan wawancara yang kita lakukan nih ya, alasan orang-orang memilih kenapa memilih CCWS menjadi tempat informal learning space karena aspek nyamanannya, lalu dari aspek keamanan yang terpenuhi juga, lalu ada fasilitas yang tersedia juga sangat lengkap di CCWS ini, seperti ada internet, ada juga musola, lalu ada juga stop kontak, AC, dan juga kantin. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini ada SCC. Ada 1 orang yang memilih SCC dari 16 orang nih. Berdasarkan wawancaranya, alasan orang-orang memilih
CC menjadi sebagai tempat learning space karena aspek kenyamanannya yang terpenuhi ini, yaitu suasananya yang terbilang sejuk dan fasilitas yang tersedia yaitu kipas angin. Nah, eh, kita sedikit dari mereka juga yang memilih Tower 1 dan Tower 2 sebagai tempat learning space nih. Ya, yang memilih Tower 1 ini ada satu dari 16 orang nih. Berdasarkan wawancara, alasan mereka memilih Tower 1 menjadi tempat informal learning space karena tersedia AC. Membuat suhu ruangan itu menjadi dingin sehingga membantu proses pembelajaran menjadi lebih fokus. Nah, yang kedua ada Tower 2 yang memilih juga ada satu dari 16 orang nih yang memilih Tower 2 sebagai tempat learning space mereka. Berdasarkan hasil dari wawancara, alasan mereka memilih Tower 2 ini menjadi tempat informal learning space karena adanya fasilitas berupa meja dan kursi serta wifi yang membuat koneksi internet lancar. Lalu yang selanjutnya di sini ada yang memilih ruang baca desain produk atau ruang baca dari departemennya desain produk, Despro. Yang memilih ini ada satu dari 16 orang nih. Berdasarkan wawancara, alasan ruang baca gedung desain produk menjadi tempat informal learning space karena aspek dari kenyamanannya yang seperti tersedianya stop kontak, koneksi internet yang terjangkau, referensi buku dan jurnal yang lengkap, serta mejanya yang lesehan yang membuat orang-orang merasa lebih nyaman berada di tempat lesehan untuk belajar dan bikin mereka lebih fokus juga. Lalu yang kesekiannya ada yaitu ruang departemen nih. Yang memilih ruang departemen ini ada satu dari 16 orang nih. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara kami, alasan ruang departemen ini dijadikan tempat mereka untuk belajar learning space ini yaitu di Departemen Teknik Elektro. Menjadi tempat informal learning space karena ruangan kelas yang bagus. Terus tersedia juga WiFi, AC, serta adanya meja dan kursi membantu proses belajarnya mereka lebih efisien. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan metode kuantitatif atau GFORM. Nah, untuk responden pengisian GFORM terdiri dari 23 orang, yaitu 13 responden mahasiswa laki-laki dan 10 responden mahasiswa perempuan. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram batang yang menunjukkan departemen dari setiap responden yang mengisi. Ada mahasiswa aktuaria 1 orang, mahasiswa arsitektur 5, 1 orang mahasiswa DTMI, 1 orang mahasiswa sistem informasi, 1 orang mahasiswa dari teknik geomatika, 1 orang mahasiswa dari teknik elektro, 3 orang mahasiswa dari teknik informatika, dan 4 orang mahasiswa dari teknik kimia, 5 orang mahasiswa dari teknik sipil, dan 1 orang mahasiswa dari teknik industri. Nah, berikut ini untuk pilihan tempat yang telah dipilih oleh responden. CCWS sebesar 34,8%, perpustakaan 21,7%, lingkaran perpustakaan 8,7%, aula asrama 8,7%, dan Masjid Manarul sebesar 26,1%. Kemudian untuk kelengkapan fasilitas berdasarkan data yang telah kami dapatkan melalui GFORM, yaitu hampir semua tempat memiliki stop kontak. Dan ada AC, tempat parkir, penitipan barang, WiFi, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk aspek kenyamanan dari tempat-tempat tersebut meliputi kebersihan, kenyamanan, hal yang sejuk, teduh, sunyi, dan akses yang mudah dijangkau ke tempat tersebut.
Selanjutnya ini ada alasan pemilihan tempat dari berbagai tempat yang ada di ITS. Yang pertama ada CCWS. Alasan CCWS menjadi pilihan sebagai informal learning space dari aspek kenyamanan, yaitu suasananya sejuk dan dingin. Lingkungan yang nyaman untuk belajar, akses yang mudah dijangkau, terdapat satpam yang mengawasi area parkir, dan tempat yang bersih dan teduh. Selanjutnya ada fasilitas yang tersedia di tempat CCWS ini. Yang pertama ada koneksi internet atau Wi-Fi, AC, stop kontak, tempat penitipan barang, kafe dan kantin, dan area parkir. Namun di balik itu ada satu sisi minus dari tempat ini, yaitu kepadatan pengunjung di CCWS yang terlalu ramai, terkadang juga berisik dan dapat mengganggu kegiatan belajar. Selanjutnya ada tempat Masjid Manarul Ilmi. Ada 6 orang dari 23 responden yang memilih masjid. Alasannya, Manarul Ilmi merupakan tempat yang nyaman, bersih, sepi, udaranya sejuk, dan tempatnya yang luas. Manarul Ilmi memiliki akses masuk yang mudah dan dekat dengan parkiran. Di sini juga mahasiswa muslim bisa melaksanakan sholat. Selanjutnya ada tempatnya yang luas dan nyaman. Mahasiswa dapat menggunakannya sebagai tempat istirahat atau rebahan. Fasilitas yang tersedia di Masjid Manarul Ilmi ada stop kontak dan koneksi internet atau Wi-Fi. Pengunjung di Masjid Manarul Ilmi lumayan ramai, namun tidak mengganggu kegiatan belajar karena tempatnya yang sangat luas. Selanjutnya ada perpustakaan. Pada tempat ini ada 5 orang dari 23 orang yang memilih perpustakaan. Alasannya, perpustakaan difungsikan sebagai tempat untuk belajar. Perpustakaan juga merupakan tempat yang nyaman, bersih, sepi, dan udaranya dingin. Perpustakaan juga memiliki akses masuk yang mudah dan dekat dengan tempat parkir. Fasilitas yang tersedia di perpustakaan ada stop kontak, AC, Wi-Fi, dan tempat penitipan barang atau loker. Selanjutnya, namun di perpustakaan ini ada minus, yaitu kepadatan pengunjung di perpus tidak terlalu ramai, sehingga membantu menunjang fokus dalam belajar. Selanjutnya ada lingkaran perpustakaan yang memperoleh 2 responden dari total keseluruhan 23. Alasan Linkpus menjadi pilihan sebagai informal learning space berdasarkan aspek kenyamanan, keamanan, aspek sosial dan lingkungan adalah yang pertama, tempat yang bersih dan teduh. Yang kedua, suasana yang nyaman. Yang ketiga, suhu udara yang sejuk. Dan yang terakhir, akses menuju lokasi yang mudah dijangkau. Fasilitas yang tersedia pada lingkaran perpustakaan ada stop kontak dan koneksi internet atau Wi-Fi. Kepadatan pengunjung tidak terlalu ramai dan tidak ada kebisingan, sehingga dapat memberikan manfaat untuk lebih fokus dalam belajar. Kemudian ada aula asrama yang memperoleh 2 responden dari total keseluruhan 23. Alasan aula asrama menjadi pilihan sebagai informal learning space adalah yang pertama, aula asrama merupakan tempat yang memiliki suasana yang nyaman, tempat yang teduh dan sejuk. Yang kedua, aula asrama memiliki akses masuk yang mudah dan dapat dan dekat dengan tempat sebagai tempat mengerjakan tugas. Yang keempat, di aula asrama, mahasiswa bisa mengerjakan tugas sambil lesehan. Fasilitas yang tersedia di aula asrama ada stop kontak dan Wi-Fi. Dengan kepadatan pengunjung di aula asrama sangat ramai sehingga bisa mengganggu kenyamanan serta fokus dalam belajar. Aula asrama terdapat banyak nyamuk dan tempat kurang bersih karena banyak sampah berserakan. Kemudian ada data-data dari rata-rata skala yang kami dapat dari Google Form. Pada CCWS, frekuensi berkunjung rata-ratanya mendapat poin 3,875. Aspek kenyamanan mendapat poin 4. Aspek keamanan 4,375. Kelengkapan fasilitas 3,75. Aspek kesukaan 3,875. Dan aspek kepuasan 3,75.
Sedangkan perpus memiliki frekuensi berkunjung 3,8, aspek kenyamanan 4,4, aspek keamanan 4,8, kelengkapan fasilitas 4,4, aspek kesukaan 4,6, dan aspek kepuasan 4,6 juga. Sedangkan lingkaran perpustakaan, frekuensi berkunjung 3, aspek kenyamanan 3,5, aspek keamanan 2,5, kelengkapan fasilitas 2,5, aspek kesukaan 3, dan aspek kepuasan 2,5. Kemudian ada Masjid Manarul Ilmi memiliki frekuensi berkunjung 4, aspek kenyamanan 4,6, aspek keamanan 4, kelengkapan fasilitas 4,1, aspek kesukaan 4,3, dan aspek kepuasan 4,6. Dan yang terakhir ada Aula Asrama dengan frekuensi berkunjung 3,5, aspek kenyamanan 2,5, aspek keamanan 3,5, kelengkapan fasilitas 4, aspek kesukaan 3, dan aspek kepuasan 3 juga. Kemudian ada kesimpulan dari keseluruhan tersebut, kebutuhan mahasiswa dalam pembelajaran di luar jam kelas lebih banyak memerlukan fasilitas stop kontak dan ruangan indoor yang bersuhu ruangan dingin. Salah satu tempat yang dapat menunjang informal learning space tersebut adalah CCWS. Selain suasananya yang nyaman dan fasilitas yang lengkap, CCWS juga memiliki akses yang mudah dijangkau dari berbagai departemen. Berikut presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.